di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita minggu ini tertulis dalam kitab Ayub pasal 12 mulai ayat 13 hingga ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Bila ia membongkar, tidak ada yang dapat membangun kembali. Bila ia menangkap seseorang, tidak ada yang dapat melepaskannya. Bila ia membendung air, keringlah semuanya. Bila ia melepaskannya mengalir, maka tanah dilandanya. Pada Dialah kuasa dan kemenangan. Dialah yang menguasai baik orang yang tersesat maupun orang yang menyesatkan. Dia yang menggiring menteri dengan telanjang dan para hakim dibodohkannya. Ia membuka belenggu yang dikenakan oleh raja-raja dan mengikat pinggang mereka dengan tali pengikat. Dia yang menggiring dan menggeledah para imam dan menggulingkan yang kokoh. Dia yang membungkamkan orang-orang yang dipercaya, menjadikan para tua-tua hilang akal. Dia yang mendatangkan penghinaan kepada para pemuka dan melepaskan ikat pinggang orang kuat. Dia yang menyingkapkan rahasia kegelapan dan mendatangkan kelam pekat pada terang. Dia yang membuat bangsa-bangsa bertumbuh, lalu membinasakannya dan memperbanyak bangsa-bangsa, lalu menghalau mereka. Dia menyebabkan para pemimpin dunia kehilangan akal dan membuat mereka tersesat di padang belantara yang tidak ada jalannya. Mereka meraba-raba dalam kegelapan yang tidak ada terangnya, dan Ia membuat mereka berjalan terhuyung-huyung seperti orang mabuk. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya yakin kita telah mendengarkan cerita Ayub sejak kita anak sekolah minggu, sejak kita anak-anak. Kita tahu siapa dia. Tetapi kami juga akan mengulang di sini siapa Ayub itu. Kalau kita baca dalam kitab Ayub pasal pertama, ayat yang pertama dikatakan Ayub itu adalah saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Ada 4 sifat yang dia lakukan yang menjadi bagian kehidupannya sehari-hari, yaitu saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Dia tinggal di tanah Uz, yaitu daerah Babel. Dari segi materi, bahwa Ayub ini adalah orang kaya, orang yang sangat kaya. Bahkan dia terkenal di daerah timur. Kekayaannya apa itu? 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor onta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina. Dia mempunyai banyak pembantu. Dari segi spiritualitas, bukan hanya dirinya, tapi juga dia menjaga spiritualitas keluarganya, anak-anaknya. Karena dikatakan anak-anaknya ini sering berpesta, mengundang teman-temannya,
Dan ketika mereka berpesta, berdansa, mereka bersuka cita, dan mereka melakukan ada banyak acara-acara ketika pesta itu. Ayub sadar, maka dia menguduskan anak-anaknya itu. Kalau kemarin malam ketika pesta itu mereka ada yang jatuh ke dalam dosa, baik itu tingkah lakunya, maupun perkataannya, maupun mungkin dalam tari menarinya, atau mungkin dalam percakapan-percakapannya. Dia sadar, mana tahu mereka berdosa. Maka dia melaksanakan acara khusus pengampunan dosa. Artinya Ayub ini juga benar-benar menjaga spiritualitas daripada keluarga dan anak-anaknya. Kalau saya mau bertanya kepada kita yang ada di sini, kalau orang tua siapa yang ada seperti Ayub ini? Ya saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Kaya raya, tetapi walaupun dia kaya raya, spiritualitasnya terjaga dengan baik. Hubungannya dengan Tuhan dia jaga dengan baik. Anak-anaknya juga dia jaga dengan baik. Kalau saya mau tanya kepada kita yang ada di sini, apakah kita orang tua dengan anak-anak masih satu ajaran, satu persekutuan, masih dijagakan orang tua spiritualitasnya, pertumbuhan imannya, atau sudah macam-macam orang tuanya di sini, anaknya di mana-mana? Mereka sudah saling berdebat soal imannya. Tanggung jawab orang tua ketika membawa anaknya ke baptisan ada 3. Apakah saudara menginginkan anak ini dibaptis ke dalam nama yang saudara percayai? Apakah saudara mau mengajak dia kepada pengajaran Kristen Protestan supaya dia menjadi jemaat yang hidup? Apakah saudara mau menuntun dia supaya dia tahu ajaran yang benar itu? Ayub benar-benar mereka satu barisan, mereka satu persekutuan. Dia benar-benar menjaga kekudusan spiritualitas dirinya dan anak-anaknya. Walaupun dia kaya raya, dia memiliki segala-galanya, tetapi hubungannya dengan Tuhan tetap terjalin dengan baik. Situasi yang kedua rupanya kebaikan kita, kesalehan kita, kejujuran kita, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan tidak selamanya menjadi jaminan bahwa kehidupan kita akan sukses, akan berjalan dengan baik selalu. Tetapi bisa saja terjadi romantika dalam kehidupan. Dunia bisa berbalik. Kejujuran, kesalehan, kebaikan kita kepada Tuhan tidak menjadi jaminan untuk menyogok Tuhan atau mengarahkan Tuhan supaya selalu kita dijagainya dan semua apa yang Dia berikan kepada kita itu selalu ada. Dan satu ketika Allah bertemu dengan iblis. Dan dikatakan di sini memang cerita ini sangat luar biasa. Kita katakan sempurna. Emang ada waktunya Allah dengan iblis berbicara. Tetapi di sini penulis satu ketika Allah bertemu dengan iblis, mereka bincang-bincang, "Hei iblis, lu dari mana? Lagi ngapain?" Apa dia katakan? "Aku lagi mengelilingi dunia ini, mau mencari siapa yang bisa kuterkam, siapa yang bisa kupengaruhi, siapa yang bisa menjadi pengikutku." Lalu setelah cerita itu tibalah kepada Ayub, "Bagaimana kamu lihat hambaku Ayub?" Nah, di sini iblis itu katakan, "Wah, dia kan taat setia, dia itu kan saleh, jujur,
Karena tidak ada masalah, tidak ada persoalan dalam hidupnya, tidak ada kekurangan dalam hal materi, tidak ada yang kurang bagi dia. Semuanya cukup, bahkan lebih. Inilah cara Tuhan untuk menunjukkan kepada iblis bahwa ada orang yang taat dan setia, saleh, jujur. Bukan hanya ketika dia sukses, senang, ketika dia mendapatkan semua fasilitas dari Tuhan, berkat yang melimpah dari Tuhan. Dan mereka katakan, oke, silakan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam waktu sekejap anak-anaknya meninggal, harta bendanya habis, semuanya habis, kehidupannya terpuruk. Bayangkan kalau orang miskin tiba-tiba menjadi kaya, siap nggak? Sangat bersuka cita, sangat siap. Tapi kalau orang yang sudah berada tiba-tiba nggak ada lagi, waduh, sangat sakit sekali, sangat sakit. Nggak ada yang siap menerima berkat kita, semuanya siap. Tapi ketika berkat apa yang ada pada kita tiba-tiba lenyap habis, tak ubahnya seperti orang yang post power syndrome. Dia merasa tidak dihargai lagi, dia merasa sudah ditinggalkan, dia merasa tidak seperti dulu lagi. Kasihan juga. Tetapi lihat, memang kalau itu terjadi pada kita, mungkin sangat-sangat mengecewakan. Mungkin kita bisa stres, kita bisa jatuh down, hancur. Bukan hanya itu lagi Bapak Ibu Saudara-saudara, dia menjadi sakit dan penyakitnya itu sangat luar biasa, menjijikkan, bau. Gak ada yang bisa dekat karena semua badannya hancur-hancuran. Coba kalau kita masih sehat, masih mungkin bisa aja. Aku masih bisa kok bekerja, aku masih bisa berusaha, aku masih bisa lakukan ini, aku masih punya relasi, aku masih punya teman dan lain sebagainya. Satu-satunya yang menjadi kekuatan seorang suami siapa? Istri. Istri yang setia, yang siap menopang, yang siap memberikan kekuatan, yang siap menjadi tiang doa dalam kehidupannya. Tapi istrinya juga rupanya, mungkin karena sayangnya kepada suaminya, dia juga ikut stres. Akhirnya dia mengatakan apa kepada suaminya? Dia katakan kepada suaminya itu, masihkah engkau bertekun dalam kesalehanmu itu? Ketahuilah Allah, kutukilah Allahmu dan matilah. Kutukilah Allahmu dan matilah. Siapa yang namanya suami siap menerima seperti itu dari seorang istri? Pasti akan hancur hatinya. Bukan hanya soal hartanya rupanya, tetapi istrinya juga ikut mengguncangkan jiwanya. Istrinya bukan setia dalam hal ketika mereka menikmati semuanya, tetapi ketika dia hancur-hancuran, istrinya juga tidak memberikan topangan, kekuatan, semangat, bahkan ikut menghancurkan juga untuk mengutuki Allah. Dalam hal ini Ayub masih kuat. Tuhan telah memberikan kepada kita yang baik. Apakah kita hanya menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Terpujilah Allah. Terpujilah Allah. Orang Batak mengatakan sahabat itu adalah orang yang paling dekat. Terkadang isi hatinya juga, isi perutnya juga maaf, dia ucapkan semua kepada sahabat-sahabatnya. Kalau Anda punya sahabat, Anda curhat-curhatan, mungkin kepada orang lain Anda nggak curhat. Kepada pacarmu mungkin Anda nggak sampaikan.
tapi kepada sahabatmu yang paling dekat. Bukan hanya isi hatimu, mungkin isi perutmu juga kamu ceritakan kepada dia. Tapi rupanya yang namanya dunia ini tidak ada sahabat yang setia. Hanya Tuhan Yesus sahabat yang setia. Sahabat juga bisa terguncang oleh situasi dan kondisi. Kalau bukan kita bilang, ale-ale doh todong tading do sudinai. Sahabat, sanak saudara juga akan tinggal. Hanya Yesus saja sahabat yang sejati. Terguncang. Dan itu yang kita lihat di dalam nats kita ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya nggak tahu apakah Anda pernah gagal. Apakah Anda pernah mengalami keterpurukan, udah terpuruk, udah gagal, sakit lagi. Anda bisa bayangkan bagaimana hancurnya hati kita. Bagaimana terpuruknya, down, remuk, hancur-hancuran. Mungkin stres, tidak ada lagi tempat mengadu. Ada sahabat kita, tetapi mereka juga ikut menghakimi kita. Apa kata sahabat kita? Karena sahabat-sahabatnya itu berpikirnya cara berpikir perjanjian lama, di mana kalau Anda gagal, kalau Anda hancur-hancuran, kalau hidupmu sakit-sakitan, kalau kamu hancur-hancuran, itu semuanya karena dosa. Dan itu yang dianut oleh saudara-saudara kita yang teologi kemakmuran. Kalau kamu masih belum sukses, masih gagal cari kerja ke sana kemari, nggak dapat-dapat, berarti Anda belum punya iman. Kalau Anda masih gagal dalam kehidupanmu, gagal menata rumah tanggamu, gagal menata ekonomimu, berarti Anda nggak punya iman. Kalau Anda masih sakit-sakitan nggak sembuh-sembuh, berarti Anda belum punya iman. Cerita Ayub yang menjadi contoh yang jelas. Dia saleh, dia jujur, dia takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Tetapi rupanya bisa juga dia menderita secara fisik, secara mental dalam kehidupannya. Ini buktinya bahwa nggak harus sukses. Orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang jujur, saleh, semuanya dia taat kepada Tuhan, tidak menjadi jaminan atau mencondongkan Tuhan, sehingga kita tidak akan pernah mendapatkan masalah. Tapi masalah, persoalan, kegagalan yang kita alami, yang kita hadapi, justru mau melihat ujian dari Tuhan sampai di mana keteguhan imanmu, sampai di mana kesetiaanmu, sampai di mana ketaatanmu kepada Dia. Saudara-saudara, teman-teman, sahabat-sahabat daripada Ayub justru ikut menyalahkan dia. Di hadapan kami, kamu ini orang baik-baik. Yang kami lihat, yang kami kenal, yang kamu tahu, kamu ini adalah orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang takut akan Allah, orang yang menjauhi kejahatan. Tetapi Allah kita itu Allah yang hidup, Dia Allah yang maha tahu. Rupanya kamu berlaku curang, karena Allah tidak dapat dibohongi, manusia dapat dibohongi. Itulah kata-kata daripada sahabat-sahabatnya, khususnya Sopar di dalam nats ini. Secara kemanusiaan, Ayub juga tentu dia menjawab. Secara manusia dia juga punya rasa. Secara manusia dia juga bisa merasakan. Secara manusia dia juga bisa menyesali kehidupannya. Secara manusia dia juga bisa seolah-olah, mengapa aku hidup kalau saya harus mengalami seperti ini? Saudara-saudara, ada dua hal yang mau dikatakan oleh nats ini kepada kita. Yang pertama adalah Allah adalah hikmat dan kekuatan.
Dikatakan dalam ayat yang ke-13, tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Pada Allah, bukan pada manusia. Manusia bisa menilai ini dan itu, manusia bisa menyatakan seperti dan seperti itu, manusia bisa memprediksi ini dan itu, manusia bisa di hadapan kita baik-baik, teman sahabat yang menyenangkan, tetapi di belakang kita belum tentu. Tapi Allah adalah hikmat dan kekuatan yang tahu semua apa yang kita alami, yang kita pergumulkan, yang sedang kita hadapi. Allah adalah yang maha tahu, dan dia memiliki kekuatan untuk melakukan apapun karena dia berdaulat. Maka ketika kita mengalami persoalan dalam kehidupan kita, pergumulan, bahkan kegagalan, andalkan Tuhan. Jangan andalkan kekuatanmu, kemampuanmu, bahkan kebaikanmu sekalipun, kesalehanmu sekalipun, tetapi minta pertolongan, hikmat dari Tuhan. Apa di balik semuanya ini? Apa rencana Tuhan atas semuanya ini, sehingga kita diberikan kekuatan dan hikmat menghadapinya. Dan hal itu dapat kita lihat dalam ayat yang ke-13 ini. Dia katakan ada 11 kali kata dia atau dialah atau ia, 11 kali kata dia, 4 kali kata ia, menunjukkan Allah yang berdaulat. Tetapi pada Allah lah hikmat kekuatan, dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Dialah pada dialah kuasa dan kemenangan. Dialah yang menguasai baik. Dia yang menggiring menteri dengan telanjang. Dia membuka belenggu yang dikenakan oleh raja-raja dan mengikat pinggang mereka dengan tali pengikat. Dia yang menggiring dan menggeledah para imam. Dia yang membungkamkan, dia yang mendatangkan penghinaan kepada para pemuka dan melepaskan ikat pinggang yang kuat. Dia yang menyingkapkan rahasia. Dia dan dia. Allah yang maha kuasa, Allah yang berdaulat, Allah yang punya kuasa yang tidak dapat ditawar oleh siapapun. Hak prerogatif Allah, semua ciptaannya. Kita hanya boleh menjalani dan menikmati. Maka kita hanya boleh, kalau kita pun merasa sudah berbuat, melakukan sesuatu yang baik, kita ini jujur, kita ini saleh, kita takut akan Tuhan, jangan andalkan itu. Tetapi syukurilah karena saya dan saudara diberikan oleh Tuhan kesempatan untuk bisa berbuat baik. Tapi jangan andalkan itu. Jangan banggakan sehingga kamu menjadi sombong rohani karena itu. Kalau saya dan saudara diberikan oleh Tuhan kesempatan melakukan sesuatu yang terbaik, syukurilah. Karena kalau tidak mau saya dan saudara, dari batu-batu juga Allah bisa menciptakan anak-anak Abraham. Dari batu-batu, dari manapun. Kalau saudara dan saya tidak mau, melalui orang lain pun bisa. Maka dikatakan di sini dia. Jadi kalau dia bekerja, kalau dia menyuruh, kalau dia menuntun, kalau dia memakai saya dan saudara, syukurilah. Karena kita dipakai oleh dia menjadi alat di tangan Tuhan. Yang kedua yang mau dikatakan oleh Natsiri kepada kita, rencana Tuhan tidak akan pernah gagal. Ayat 14 dan 15 ada 4 kata
Yang dikatakan di sini kata bila tidak ada. Bila ia membongkar, tidak ada yang dapat membangun kembali. Bila ia menangkap seseorang, tidak ada yang dapat melepaskannya. Bila ia membendung air, tidak semuanya kering. Bila ia melepaskannya, mengalir, maka tanah dilandanya. Bila. Jika Tuhan berkehendak, bila Tuhan berkehendak, tidak ada yang bisa menggagalkannya, menghalanginya, menyetopnya. Tidak ada. Apapun dia bisa lakukan. Tidak ada yang dapat dilakukan oleh manusia. Hanya COVID saja, semua dunia ini tunduk, takut. Kengerian yang luar biasa, fobi. Sangat-sangat luar biasa. Hanya itu aja. Belum lagi yang lain. Belum lagi misalnya kalaupun dikatakan krisis, resesi. Tapi kalau orang beriman, dalam situasi resesi, dalam situasi apapun, dalam situasi kesulitan apapun, karena kita hanya boleh mengandalkan Tuhan. Semua rezeki kita, masa depan kita, kehidupan kita ada di tangan Tuhan. Gak ada yang boleh takut. Persoalan-persoalan kehidupanmu, pergumulanmu, kegagalanmu, mungkin sakit penyakitmu, mungkin ada sesuatu kerinduanmu atau permintaanmu kepada Tuhan atau apapun itu, tidak ada yang bisa menggagalkannya. Jika Tuhan, bila Tuhan berkenan, maka semuanya akan terjadi. Dan itulah kehebatan, kemahakuasaan, dan sukacita orang-orang yang percaya kepada Dia. Jangan andalkan kebaikanmu. Jangan andalkan apa yang telah Anda lakukan. Tetapi syukurilah. Karena saudara telah berbuat dan melakukan. Seperti nyanyian itu, hidup ini adalah kesempatan. Bila saatnya nanti kita tidak berdaya lagi. Tapi ketika kita sudah lakukan, hidup kita sudah menjadi berkat. Kalau Anda nggak mau, penyesalan tidak ada gunanya. Tapi orang yang percaya, pakai waktu ini menjadi kesempatan Tuhan melakukan yang terbaik supaya menjadi berkat. Bahkan ketika terpuruk sekalipun, dunia ini, sahabat, keluarga, tetangga, teman-teman itu terbatas. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Dan dia akan dapat menikmati, menjalani hari-hari kehidupannya. Ayub happy ending. Hidupnya happy ending. Dia dapat melalui semuanya itu dengan sukacita. Lebih baik, lebih indah, dan lebih hebat daripada apa yang dia alami sebelumnya. Karena apa? Karena dia tetap yakin, percaya kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman yang telah kami dengarkan. Engkau menyapa kami supaya kami boleh sungguh-sungguh taat dan setia kepadamu. Kami menjadi orang-orang yang saleh, orang-orang yang jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, menjaga spiritualitas kami. Apapun yang terjadi, seberapa berat pun pergumulan kami, seberapa indah pun berkat yang Engkau berikan bagi kami, jangan biarkan kami jatuh ke dalam berbagai godaan-godaan. Ketika kami sukses, godaan juga ada. Ketika kami gagal, godaan juga ada. Mampukan kami dengan kuasa Roh Kudus. Tolong kami supaya kami anak-anak-Mu yang taat dan setia kepadamu. Dan ketika kami mengalami kegagalan, keterpurukan, persoalan, sukacita dan damai sejahtera,
maka hidup kami hanya senantiasa mengandalkan Engkau. Dan kami dapat menikmati segala kemurahan Tuhan, berkat-Mu, pertolongan-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Inilah doa permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sambut firman Tuhan